Teman-teman, gimana rasanya jadi seorang konten kreator yang berbulan-bulan atau bahkan sampai tahunan membuat konten, mikirin idenya, kreativitasnya, beli kuotanya, kemudian pada saat diupload sangat jarang sekali atau bahkan tidak pernah ada konten kita yang viral dan juga FYP. Kalaupun ada yang viral ataupun FYP, paling mentok paling tinggi penontonnya 1000, 2000-an atau bahkan sampai 5000-an. Dan ini saya jamin banyak terjadi kepada teman-teman semuanya, konten kreator yang baru maupun yang sudah lama, yang mana viewsnya mentok segitu-segitu aja. Tahukah teman-teman semuanya bahwasanya itu semua terjadi penyebabnya karena konten teman-teman tidak terbaca oleh satu sistem yang namanya algoritma. Nah, ini penyebabnya teman-teman, algoritma. Mungkin teman-teman semuanya sudah sangat sering mendengar kata algoritma ini dari suhu-suhu Facebook atau konten kreator yang lain ya, tapi mereka mungkin tidak terlalu menjelaskan secara detail ya bagaimana algoritma itu bekerja. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan, membeberkan kepada teman-teman semuanya tanpa saya sisa sedikit pun bagaimana algoritma itu bekerja dan apa yang harus kita lakukan agar konten-konten kita ini terbaca algoritma sehingga diperluas jangkauannya. Karena teman-teman, penyebabnya kenapa tidak viral di FYP karena jangkauannya itu dibatasi ya. Yang paling ngenes itu kalau jangkauan penonton kita itu hanya dibatasi oleh teman-teman Facebook kita. Bayangkan kalau teman Facebook kita 2000 atau 5000, itu kalau misalnya kita ngupload konten, maka paling hanya 5% atau 10% saja orang-orang yang bakal ngelihat postingan kita. Makanya jangan heran kalau video yang kita upload walaupun punya teman 5000-an, yang ditonton hanya 100 orang, 200 orang, ya paling tinggi 1000 orang. Karena kenapa? Jangkauannya hanya dibatasi oleh teman-teman Facebook kita. Walaupun ada yang keluar hanya 10 orang, 20 orang. Inilah yang menyebabkan banyak konten kreator itu jadi malas ya teman-teman jadi konten kreator di Facebook Pro. Karena kenapa? Karena konten mereka sangat susah yang namanya viral dan juga FYP. Jadi silakan ditonton video ini teman-teman. Kita akan belajar bagaimana cara menembus algoritma Facebook sehingga konten kita dapat direkomendasikan dan diperluas jangkauannya sehingga dapat viral dan juga FYP. Oke, teman-teman, yang pertama ingin saya jelaskan tentang algoritma. Apa itu algoritma? Jadi sederhananya seperti ini ya. Algoritma itu adalah sistem yang dibuat untuk dapat menampilkan konten-konten yang relevan yang disukai oleh orang pada saat tertentu, pada saat itu ya. Kalau misalnya teman-teman ya, kalau misalnya nge-scroll baik itu di Facebook, di TikTok ataupun di Instagram, kemudian ngelihat konten masak, kemudian teman-teman meluangkan waktu untuk nonton konten tersebut 10 detik, 15 detik ya. Kemudian apalagi ditambah kalau teman-teman nge-like kemudian komentar, maka yakin dan percaya ketika teman-teman nge-scroll 1, 2 atau 3 kali, maka akan muncul lagi konten yang seperti itu, yang temanya tentang masak. Kalau teman-teman nonton lagi, meluangkan lagi waktu 10 sampai 15 detik atau bahkan sampai habis nonton video tersebut, maka selanjutnya teman-teman nge-scroll video akan banyak ditampilkan konten-konten seperti itu yang satu tema dengan konten-konten masak ya. Maka ini cara algoritma bekerja. Dia ini adalah mesin ya teman-teman. Dia ini adalah mesin yang bekerja untuk menampilkan konten yang kita suka. Saya menyukai konten-konten tentang boxing dan juga bola. Ya, kalau misalnya di dalam Facebook saya nge-scroll, ngelihat video bola, saya ngeluangkan waktu, maka selanjutnya akan banyak sekali di beranda saya muncul konten-konten seperti itu. Ya, ini cara algoritma bekerja. Yang jadi masalah teman-teman, bagaimana caranya agar konten kita ini juga disebarkan seperti itu. Ya, bagaimana caranya algoritma menyebarkan konten kita. Misalnya konten kita tentang, anggaplah konten kita tentang tutorial ya. Ini sebagai contoh ya, konten kita tentang tutorial, kemudian seseorang yang senang nonton tutorial ya, di dunia ini apalagi di Indonesia sangat banyak konten kreator yang kontennya tentang tutorial. Bagaimana caranya agar konten kita bisa nyelip di situ, ditampilin oleh algoritma Facebook ya? Maka cara yang pertama teman-teman ya, kita harus pahami bahwa algoritma sistem kerjanya itu menggunakan mesin ya. Dia akan menampilkan tadi konten-konten yang relevan yang disukai oleh banyak orang. Maka yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus buat konten yang satu tema, satu niche tema. Jangan campur-campur teman-teman. Kalau misalnya teman-teman campur-campur, hari ini teman-teman buat konten mancing misalnya ya. Kemudian besok teman-teman buat lagi konten tentang masak. Kemudian besoknya tentang pergi jalan-jalan ke kebun atau ke tempat pemandangan. Maka ini sangat-sangat susah sekali terbaca oleh algoritma. Karena kenapa? Temanya pindah-pindah
ya. Coba teman-teman lihat konten-konten yang teman-teman tonton, misalnya bola, kemudian klik profil mereka, maka di situ akan muncul konten-konten yang sejenis tentang bola-bola juga. Jadi mereka bertahan dengan satu tema yang sama. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama yakni tentukan satu niche tema ya. Jangan pindah-pindah. Oke? Nah, ini yang pertama. Kemudian hal yang selanjutnya yang harus teman-teman lakukan agar terbaca oleh algoritma adalah setiap konten jangan hanya terbatas oleh kuantitas ya. Jangan hanya teman-teman pikirkan bagaimana sehari ini bisa upload 2 sampai 3 konten. No, konten kreator tidak seperti itu. Tapi konten kreator harus memikirkan dan melihat dari segi kualitas ya. Walaupun sehari satu video tapi kualitasnya sangat bagus ya. Satu tema atau satu niche konten, kemudian yang kedua kita memperhatikan kualitas, dan salah satu ciri konten yang berkualitas adalah dia punya hook ya. Teman-teman ada yang baru dengar hook? Ya, saya rasa sudah banyak ya teman-teman belajar tentang hook ini. Jadi hook ini adalah 3 detik pertama hal yang menarik dalam konten kita atau video kita sehingga orang bisa bertahan nonton video kita sampai akhir. Nah, ini harus teman-teman miliki hook. Silakan berikan hook yang sebagus mungkin, sematang mungkin, semenarik mungkin sehingga orang dapat bertahan ya. Atau misalnya seperti ini ya teman-teman. Kemarin saya ngelihat sebuah konten yang lucu ya, tapi ini saya juga kejebak ya. Dimana di konten itu memperlihatkan seseorang nelayan yang sedang di atas perahu, kemudian di atas kali. Nah, hook dari konten itu adalah sebuah teks ya. Tulisannya seperti ini teman-teman. Detik-detik nelayan diterkam oleh buaya. Nah, itu hooknya seperti itu teman-teman. Jadi hook itu nggak perlu suara, nggak perlu teks ya. Kemudian saya nonton lah, saya klik videonya, saya tunggu 3 detik pertama nggak terjadi apa-apa, 5 detik pertama nggak terjadi apa-apa. Jadi konten ini sekitar 10 detik ya. 7 detik pertama nggak terjadi apa-apa. Pada saat di detik ke-8 tiba-tiba muncul stiker buaya teman-teman, stiker buaya. Nah, ini adalah video lucu tapi dia bungkus, dia berikan hook semenarik mungkin sehingga kita penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, ini yang teman-teman harus pelajari agar konten teman-teman itu semuanya bisa menarik ya, bisa ditonton oleh orang sampai habis teman-teman, minimal setengahnya. Karena kalau konten kita di depannya nggak ada hook, maka ini yang membuat konten kita, seseorang itu akan cepat nge-scroll untuk pindah nyari konten lain. Misalnya teman-teman buat konten traveling, jalan-jalan, tapi teman-teman pembukaannya lama sekali. Misal contoh ya. Oke teman-teman, perkenalkan saya Erik Kurniawan. Di konten kali ini saya itu akan pergi di jalan-jalan ya, di sebuah tempat teman-teman yang terkenal dan juga tempatnya itu indah, yang mana tempatnya ini banyak dikunjungi oleh orang lain, dikunjungi oleh orang sini, ada orang sini. Itu kalau teman-teman pembukaannya seperti itu, saya jamin itu orang-orang bakalan langsung nge-scroll pindah ke konten yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman hooknya langsung seperti ini misalnya. Oke teman-teman, saat ini saya sedang di pantai ini. Pantai ini adalah salah satu pantai yang sangat indah, yang sangat cantik. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana pasirnya yang sangat putih dan juga bersih. Dan teman-teman bisa lihat ikan-ikan yang berenang di sini. Maka itu menjadi hook teman-teman. Karena kenapa orang langsung melihat ya, ternyata dia lagi di pantai, kemudian diceritakan pantainya bersih, banyak ikannya dan lain sebagainya. Sehingga orang langsung tertarik ya. Nggak fokus dengan narasi kita yang terlalu banyak bla bla blanya. Jadi hook itu nggak perlu kata-kata yang panjang yang nggak penting, langsung kepada intinya yang membuat orang penasaran, yang membuat orang terpukau, maka itu menjadi hook teman-teman ya. Itu hal yang harus teman-teman kuasai dan pelajari ketika teman-teman ingin kontennya viral dan juga FYP. Kemudian selanjutnya ketika teman-teman ingin viral dan juga FYP adalah silahkan di-upload konten itu di waktu-waktu tertentu. Jangan asal ngupload saja teman-teman. Karena kenapa? Orang itu menggunakan handphone, aktif dia di sosial media, itu ada waktu-waktu tertentu yang mana secara umum di waktu itu banyak orang yang sedang on, misalnya di Facebook ya. Kalau teman-teman ngupload sebuah konten di Facebook misalnya jam 2 siang, ketimbang ngupload konten misalnya di malam hari jam 8 atau 9 malam, kira-kira di mana potensinya orang-orang itu ramai ya untuk nonton. Maka kalau saya pilihan pribadi ya, perkiraan saya itu yang ramai itu di jam 9 malam teman-teman. Atau misalnya sore hari ya, dimana orang mungkin banyak beristirahat jam 4 ya. Teman-teman konten kreator itu banyak ngupload konten setahu saya itu di jam sore hari ya, jam 4-an, karena di situ orang yang sedang santai ya, kalaupun mereka keluar yang mereka sedang
nge-scroll. Kalau misalnya teman-teman nguploadnya di pagi hari ya, misalnya di jam 6 atau jam 7, biasanya orang banyak yang sibuk ya, pergi ke kebun, ke sawah, ke kantor, anak-anak sedang sekolah nggak bawa handphone. Jadi silakan teman-teman pilih waktu terbaik untuk ngupload ya, sore hari atau malam hari. Kemudian coba konsisten gunakan waktu ini di hari-hari yang lain. Misalnya hari Senin ngupload kontennya di jam segitu ya. Kemudian ngupload konten lagi hari Rabu di jam segitu juga usahakan. Hari Jumat juga seperti itu, hari Ahad atau hari Minggu juga seperti itu. Jadi sangat sekali tentang ngupload di waktu-waktu tertentu karena banyak orang yang aktif di waktu tersebut ya. Jangan asal ngupload teman-teman. Oke teman-teman semuanya, para konten kreator Facebook Pro, jadi sangat banyak sekali ya yang sudah kita bahas, yang sudah kita sampaikan. Tinggal kembali kepada teman-teman semuanya, silahkan langsung diaplikasikan. Jangan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya. Kalau seperti itu maka yang kita bahas ini semuanya dikali 0. Tapi kalau teman-teman coba langsung aplikasikan, maka insya Allah akan ada perubahan terhadap perkembangan akun Facebook teman-teman semuanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.